Selamat kembali di kegiatan debat kita pada hari ini dengan mosi penanaman pohon harus menjadi kegiatan wajib di sekolah. Sebelum debat ini dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar, tidak terpuji, hingga yang dimana akan menyinggung berbagai macam bentuk sara. 2. Tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan penonton. 3. Seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada masing-masing juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan anggota timnya kepada tim afirmasi atau prodi. Silakan. Terima kasih moderator. Kami dari tim afirmasi izin memperkenalkan diri. Saya pembicara pertama Wedia Amelia, dan di sebelah saya ada pembicara kedua Vika, dan pembicara ketiga saya di sini ada Suci Ramadhani. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim oposisi atau kontra untuk memperkenalkan anggota tim Anda. Terima kasih moderator. Kami izin memperkenalkan diri dari tim oposisi. Saya Cianubis sebagai pembicara 1. Di sebelah saya ada Nisa Agustina sebagai pembicara 2. Selanjutnya ada Muspira sebagai pembicara 3. Terima kasih. Oke, tanpa membuang waktu, mari sama-sama kita dengarkan pernyataan pertama dari kedua tim mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu penanaman pohon harus menjadi kegiatan wajib di sekolah. Kepada tim afirmasi, silakan. Terima kasih moderator. Kami tim afirmasi sangat setuju akan mosi debat kita pada hari ini. Mengapa? Karena dengan adanya sekolah membantu para siswa-siswi untuk dalam penanaman di lingkungan sekolah. Dengan mewajibkan penanaman pohon di lingkungan sekolah, sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga mencetak generasi peduli dengan lingkungan. Selain itu, penanaman pohon sangat berguna bagi lingkungan kita dan sekitar kita yang ada di sini. Mengapa? Karena dengan adanya pepohonan mampu mengurangi polusi udara, mencegah banjir, dan mengatasi polusi udara yang terhambat. Dengan begitu, pohon juga sebanyak memberi kita manfaat lainnya. Sekarang, banyak kota yang panas dan penuh dengan polusi karena berkurangnya pohon. Dengan menanamkan, setiap sekolah mewajibkan penanaman pohon, itu dapat membantu kita semua di lingkungan bumi untuk mencegah dan merawat bumi sejak dini. Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya sebagai pengajaran dalam hal politik maupun hal yang lainnya, tetapi juga dalam karakter pendidikannya. Dengan begitu, penanaman pohon sangat penting. Selain itu, penanaman pohon juga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga melainkan sebagai sarana pendidikan karakter bagi siswa-siswi yang lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pernyataan pertama dari tim oposisi kepada tim oposisi. Silakan. Terima kasih moderator. Kami dari tim oposisi menolak mosi hari ini. Meskipun kegiatan penanaman pohon adalah kegiatan positif terhadap lingkungan, menjadikan kegiatan wajib di sekolah bukanlah ketulusan yang bijaksana. Terdapat beberapa pendapat yang wajib dipikirkan. Yang pertama, tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau lahan yang memadai untuk menanam pohon. Yang kedua, penanaman pohon bukan hanya sekedar menanam, tetapi bagaimana kita merawatnya. Tanaman pohon yang sudah ditanam memerlukan perawatan dan perhatian secara berkala agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, tidak semua siswa maupun guru memiliki pengetahuan tentang merawat tanaman. Jika tanaman tidak dirawat dengan baik, maka tanaman itu bisa mati, sehingga kegiatannya akan menjadi sia-sia. Yang ketiga, dengan menjadikan kegiatan wajib, dapat memberikan resiko muncul bahwa tujuan pendidikan akan teralihkan. Sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam pembentukan karakter siswa. Dengan memaksakan kegiatan ini, bisa jadi siswa memiliki beban sehingga pembelajaran ini tidak akan bermakna. Terus yang keempat, di beberapa daerah memiliki kebutuhan dan tuntutan lingkungan yang berbeda. Di beberapa daerah, isu lingkungan bukan kekurangan pohon, melainkan tentang sampah dan air bersih. Akan lebih baik jika kegiatan ini menjadi sukarela, fleksibel, dengan kondisi daerah masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya yaitu argumen statement dari masing-masing tim kepada tim afirmasi. Silakan. Terima kasih moderator. Di sini tim pro berdiri untuk mendukung
selanjutnya argumen statement dari tim oposisi kepada tim oposisi, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini ingin menambahkan gagasan bahwa mari kita lihat dari segi kesiapan sumber daya tenaga pendidik. Tidak semua sekolah memiliki staf yang ahli dalam bidang perawatan tanaman. Kegiatan penanaman pohon tidak bisa dilakukan satu kali. Kami mohon penjelasannya mengapa tidak semua sekolah tidak memiliki staf yang ahli bidang perawatan tanaman, padahal hal itu merupakan yang bisa kita lakukan sendiri. Karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Selain itu, merawat tanaman membutuhkan keterampilan khusus agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Bagaimana tim afirmasi? Apakah menerima jawaban dari tim oposisi? Oke, silakan Anda lanjutkan pernyataan Anda tadi. Kegiatan penanaman pohon tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan dalam jangka panjang. Jika tidak ada tenaga ahli, maka kegiatan ini bisa saja gagal. Dari sudut pandang akademik, siswa sudah memiliki beban belajar yang cukup padat. Mewajibkan penanaman pohon sebagai kegiatan tambahan bisa mengganggu fokus siswa. Bagi siswa yang tidak berminat di bidang lingkungan, bisa menjadi beban mental. Nilai-nilai kepedulian muncul dari kesadaran, bukan kewajiban. Tidak semua wilayah memiliki kebutuhan yang sama. Di daerah yang lahannya sempit atau sudah hijau alami, penanaman pohon justru bisa tidak efektif, bahkan menimbulkan dampak negatif. Penerapan kegiatan ini harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi. Menjadikannya sebagai kegiatan wajib di semua sekolah adalah keputusan yang tidak realistis dan berpotensi tidak efektif. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu closing statement dari masing-masing tim kepada tim afirmasi, silakan. Baik, dari saya akan menjelaskan kembali bahwa menjadikan menanam pohon sebagai kegiatan wajib di sekolah bukan sekedar ide, tetapi sebuah kebutuhan. Kita saling menghadapi tantangan besar dalam lingkungan hidup. Menanam pohon adalah langkah kecil, namun dampaknya luar biasa. Bagaimana solusi Anda jika sekolah tidak memiliki lahan dan fasilitas memadai untuk menanam pohon? Sekolah negeri dibiayai dengan pemerintah. Dengan begitu pihak sekolah bisa membuat tanaman di lingkungan sekolah. Adapun dengan cara meminta sumbangan pada orang tua dan guru. Oke, bagaimana tim oposisi? Apakah menerima jawaban dari tim afirmasi? Oke, silakan Anda lanjutkan pernyataan Anda tadi. Sekolah menjadi pusat pembentukan karakter generasi muda. Adalah tempat yang paling tepat untuk memulai gerakan ini. Kami ingin mengajak semua pihak melihat mosi ini bukan sebagai beban tambahan, tetapi sebagai peluang emas, peluang penanaman kesadaran sosial, tanggung jawab sosial, dan tindakan konteks dan melindungi bumi. Oleh karena itu kami dari tim PROM berdiri teguh mendukung mosi ini. Penanaman pohon harus menjadi kegiatan wajib di sekolah yang demi masa depan dunia lebih baik, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Mari kita ajarkan anak-anak bukan hanya sekedar tahu, tetapi peduli dan bertindak. Oke, selanjutnya closing statement dari tim oposisi kepada tim oposisi, silakan. Terima kasih moderator. Saya sebagai pembicara 3 akan
Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan mengungkapkan argumen-argumen yang disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim kami, serta menanggapi beberapa poin dari tim afirmasi. Pertama, tim afirmasi menyampaikan bahwa penanaman pohon dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Kami sepakat bahwa menjaga lingkungan itu penting, namun kepedulian tidak harus dibangun melalui kewajiban yang bersifat kaku. Justru kegiatan ini seperti ini diwajibkan siswa merasa terpaksa. Kedua, tim afirmasi juga menyebutkan kegiatan ini akan membantu siswa, namun kami menilai bahwa karakter tidak hanya dibentuk dan penanaman pohon, melainkan dari kegiatan lain yang lebih kontekstual dengan lingkungan sekolah. Terima kasih. Nah, itu dia mengenai debat kita pada hari ini dengan mosi penanaman pohon harus menjadi kegiatan wajib di sekolah. Sebenarnya mosi ini ada timbulnya pro dan kontra. Kenapa? Karena untuk menanam pohon sendiri, setiap sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana, sehingga program menanam pohon atau sama halnya dengan adiwiyata itu dapat dilaksanakan di setiap sekolah. Karena sarana dan prasarana tidak mendukung, oleh karena itu tidak semua sekolah menjalankan program adiwiyata tersebut. Padahal untuk menanam pohon sendiri merupakan suatu program yang sangat bagus untuk siswa-siswi. Kenapa? Karena dengan menanam pohon, siswa-siswi dapat belajar sambil mengenal alamnya sendiri. Sekian debat kita pada hari ini. Selamat